Dokter bedah jantung bongkar. Kenapa orang rajin jalan kaki malah kena serangan jantung? Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar biar kita bisa saling sapa dan doakan. Tahukah Anda, ada satu kebiasaan sepele yang sering kita lakukan tanpa sadar, yang ternyata bisa menjadi pemicu stroke mematikan? Kebiasaan itu begitu biasa, begitu sering dilakukan, bahkan sambil duduk santai di rumah. Kita menganggapnya aman, padahal diam-diam ia membuat pembuluh darah semakin kaku, tekanan darah merayap naik, dan jantung bekerja 2 kali lebih keras tanpa kita sadari. Yang lebih mengerikan, banyak orang tidak pernah merasa ada tanda bahaya. Hasil cek lab normal. EKG terlihat baik. Dokter umum bilang, semua aman. Tapi di balik itu, jantung dan otak sedang menunggu waktu untuk memberi peringatan keras. Dan peringatan itu sering datang dalam bentuk serangan mendadak, stroke yang melumpuhkan separuh tubuh, atau serangan jantung yang merenggut nyawa hanya dalam hitungan menit. Kita sering percaya bahwa cukup dengan jalan kaki 10.000 langkah setiap hari, semua masalah akan beres. Seolah itu satu-satunya tiket menuju kesehatan jantung yang kuat, padahal penelitian terbaru justru membongkar fakta mengejutkan. Jalan kaki bukanlah cara terbaik untuk merawat jantung. Bahkan manfaatnya hanya menyentuh sebagian kecil fungsi kardiovaskular kita. Ibarat mobil, itu seperti hanya mengganti oli, tapi tidak pernah memeriksa busi, filter udara, atau rem. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang rajin jalan kaki setiap pagi tetap terkena hipertensi, aritmia, bahkan serangan jantung. Mereka merasa sudah disiplin, padahal tubuhnya masih bocor di banyak sisi yang tidak terjamah oleh kebiasaan tersebut. Pertanyaannya, apakah kita mau terus percaya pada mitos lama, atau berani membuka mata pada cara-cara baru yang jauh lebih efektif, lebih sederhana, dan bisa dilakukan bahkan sambil duduk santai di rumah? Dan hari ini saya akan membongkar 5 cara jaga jantung lansia yang lebih paten dari jalan kaki. Cara-cara ini bukan sekadar teori, tapi sudah terbukti dalam penelitian internasional terbaru, sekaligus nyata mengubah hidup banyak pasien saya yang sebelumnya hampir putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia untuk seluruh sahabat lansia dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya merasa terhormat bisa hadir kembali di tengah-tengah Anda semua, sahabat yang selalu semangat mencari ilmu kesehatan demi bisa menikmati masa emas dengan penuh tenaga, penuh senyum, dan penuh harapan. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat, seorang spesialis bedah jantung. Lebih dari 25 tahun saya mengabdikan diri di dunia medis, mengoperasi, meneliti, dan mendampingi pasien dengan berbagai masalah jantung. Dari yang masih muda usia 20-an, sampai kakek nenek berusia di atas 80 tahun. Setiap pasien memberikan saya pelajaran berharga, dan setiap kisah membuat saya semakin yakin. Menjaga jantung bukan hanya soal obat dan operasi, tapi soal cara kita menjalani hidup setiap hari. Selama puluhan tahun berpraktik, saya sudah menyaksikan ribuan pasien. Ada yang datang dengan wajah penuh cemas karena baru saja kena serangan jantung. Ada pula yang tampak sehat, rajin olahraga, tapi tiba-tiba jatuh di rumah karena stroke mendadak. Dari semua pengalaman itu, ada satu pola besar yang selalu berulang. Banyak orang merasa sudah berusaha maksimal menjaga kesehatan, tetapi masih kalah oleh penyakit jantung. Saya sering menemukan pasien yang rajin berjalan pagi, bahkan setia menghitung 10.000 langkah setiap hari. Mereka percaya itu sudah cukup membuat jantung sehat. Namun ketika saya periksa lebih dalam, tekanan darahnya masih tinggi, pembuluh darah kaku, dan risiko serangan jantung tetap mengintai. Inilah kenyataan pahit yang saya lihat. Olahraga saja tidak cukup, terutama bagi sahabat lansia. Ada hal-hal lain yang jauh lebih penting, namun sering diabaikan. Dan itulah alasan saya hadir di channel ini. Bukan sekadar untuk mengajar, tapi untuk berbagi pengalaman nyata dari pasien-pasien saya. Saya ingin sahabat semua tahu bahwa ada cara-cara sederhana, mudah, dan bisa dilakukan dari rumah, yang seringkali lebih efektif daripada sekadar berjalan kaki. Saya percaya dengan ilmu yang tepat, kita semua bisa menjalani masa tua yang sehat, bahagia, dan penuh energi, tanpa harus takut dengan jantung dan stroke. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan saya mengajak sahabat semua untuk mendukung channel ini dengan cara sederhana. Klik tombol subscribe yang merah itu, lalu aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, setiap kali ada video kesehatan terbaru,
Anda akan langsung mendapatkan pemberitahuan. Saya yakin, ilmu kesehatan yang kita pelajari di sini bisa jadi penyelamat, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Sekarang, saya ingin tahu, Anda sedang menonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya. Saya selalu senang membaca komentar sahabat semua. Kadang ada yang dari Papua, Aceh, Kalimantan, bahkan pernah ada yang menulis dari Malaysia dan Timur Tengah. Rasanya luar biasa. Karena ilmu kesehatan ternyata bisa menyatukan kita dari berbagai penjuru negeri, bahkan lintas negara. Dan kalau saat ini Anda menonton sambil ditemani keluarga, mungkin bersama pasangan, anak atau cucu, jangan lupa ajak mereka untuk ikut subscribe juga, karena kesehatan bukan hanya tanggung jawab pribadi, tapi investasi bersama. Bayangkan kalau satu keluarga sehat, betapa bahagianya hari-hari yang dijalani. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat orang yang kita sayangi hidup sehat, tersenyum, dan bersemangat. Saya masih sangat ingat seorang pasien saya, Pak Jaka, 65 tahun, pensiunan kepala sekolah dari Surabaya. Beliau datang ke saya dengan wajah lelah dan mata yang sayu. "Dok, saya ini rajin jalan pagi tiap hari, diet pun saya jaga, tapi kok badan tetap terasa berat, dan jantung sering berdebar tanpa sebab." Begitu keluhnya. Sebagai seorang mantan pendidik yang disiplin, beliau merasa heran. Mengapa semua usahanya tidak memberi hasil yang nyata? Suatu pagi, Pak Jaka tiba-tiba terjatuh di ruang tamu rumahnya. Untung saja istrinya sigap memanggil tetangga dan segera membawanya ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan diketahui beliau mengalami stroke ringan. Saat saya bertanya lebih jauh, beliau mengatakan bahwa dirinya yakin sudah cukup sehat karena rutin jalan kaki 10.000 langkah setiap hari. Inilah yang membuat beliau merasa sangat kecewa dan putus asa. Setelah saya lakukan evaluasi lengkap, hasil laboratorium dan EKG memang terlihat normal. Namun ada sesuatu yang lebih dalam. Sistem kardiovaskularnya ternyata tidak optimal. Ibarat sebuah selang air, meski alirannya tampak lancar di permukaan, bagian dalamnya sudah mulai kaku dan sempit, sehingga jantung harus bekerja lebih keras dari seharusnya. Inilah yang membuat tubuhnya cepat lelah dan akhirnya memicu serangan. Saya kemudian memperkenalkan 5 metode sederhana untuk merawat jantung yang selama ini jarang diperhatikan. Latihan isometrik, teknik pernapasan 478, puasa intermiten ringan, terapi air dingin, dan meditasi syukur. Awalnya beliau ragu, bahkan sempat berkata, "Masa cuma remas bola tenis atau tarik napas bisa bikin sehat, Dok?" Tapi dengan sabar saya jelaskan dasar ilmiahnya, dan akhirnya beliau mau mencoba. 3 bulan kemudian, wajah Pak Jaka berubah total. Beliau berkata kepada saya dengan senyum lebar, "Dok, rasanya seperti dapat jantung baru. Saya bisa main badminton ringan dengan cucu saya, jalan sore dengan istri tanpa ngos-ngosan, bahkan sudah berani hadir di reuni sekolah yang dulu saya hindari." Istrinya bahkan menelpon saya sambil terisak haru, mengucapkan terima kasih karena merasa mendapatkan kembali suaminya yang dulu penuh energi. Bapak Ibu sekalian, jantung kita ibarat mesin pompa air yang bekerja tanpa henti, siang dan malam, bahkan saat kita tidur. Setiap detik, jantung memompa darah untuk mengalir ke seluruh tubuh. Bayangkan kalau mesin pompa ini harus bekerja melawan selang yang sudah kaku, tersumbat, atau bocor. Air tidak akan mengalir lancar, tekanan dalam pipa akan meningkat, dan pada akhirnya mesin itu bisa rusak mendadak. Begitu pula dengan jantung kita. Akibatnya bisa sangat fatal. Tekanan darah melonjak tanpa bisa diprediksi. Irama jantung menjadi kacau, kadang berdebar kencang, kadang berhenti sesaat. Stroke bisa datang tiba-tiba, melumpuhkan separuh tubuh tanpa memberi kesempatan kita bersiap. Lebih menakutkan lagi, serangan jantung bisa terjadi seketika, bahkan saat sedang duduk santai bersama keluarga, tanpa tanda-tanda yang jelas sebelumnya. Yang membuat masalah ini semakin berbahaya adalah kenyataan bahwa seringkali semua pemeriksaan rutin terlihat normal. Hasil laboratorium baik, EKG tidak menunjukkan gangguan serius. Bahkan dokter umum pun sering berkata, "Bapak sehat-sehat saja." Namun kenyataannya, di balik layar, sistem kardiovaskular sudah rapuh. Inilah yang membuat banyak orang merasa aman padahal sedang duduk di tepi jurang. Saya sudah melihat terlalu banyak kasus seperti ini. Pasien datang ke saya dengan wajah bingung. "Dok, padahal saya rutin jalan kaki, makan dijaga, tidak merokok, kok bisa kena serangan jantung?" Dan jawaban saya selalu sama, karena kita hanya menjaga sebagian kecil saja dari keseluruhan fungsi jantung. Selebihnya, kita biarkan melemah, sampai akhirnya tubuh tidak kuat lagi menahan beban. Itulah sebabnya saya selalu tekankan,
Jangan pernah merasa aman hanya karena hasil tes bagus atau karena sudah olahraga. Penyakit jantung dan stroke adalah pencuri diam-diam. Mereka menyerang tanpa memberi aba-aba keras. Dan kalau kita tidak waspada, konsekuensinya bukan hanya kesehatan yang hilang, tapi juga kebebasan hidup, kebahagiaan bersama keluarga, bahkan nyawa kita sendiri. Setelah melihat betapa berbahayanya jika jantung dibiarkan bekerja sendirian tanpa bantuan, kabar baiknya adalah ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban jantung. Dan menariknya, cara-cara ini tidak membutuhkan biaya besar, tidak perlu alat khusus, bahkan bisa dilakukan sambil duduk di rumah. Saya menyebutnya sebagai 5 sahabat jantung lansia. Yang pertama adalah latihan isometrik. Bayangkan hanya dengan meremas bola tenis selama 2 menit, lalu istirahat sejenak, dan mengulanginya 3 kali sehari, Anda bisa membantu menurunkan tekanan darah lebih efektif dibanding jalan kaki jauh. Prinsipnya sederhana. Ketika otot diremas kuat, pembuluh darah tertekan, lalu saat dilepaskan, darah mengalir deras seperti pompa tambahan untuk jantung. Efeknya bisa bertahan hingga 24 jam. Jadi meski hanya butuh waktu beberapa menit, manfaatnya terasa seharian penuh. Cara kedua adalah teknik pernapasan 478. Tarik napas pelan selama 4 detik, tahan 7 detik, lalu buang perlahan selama 8 detik. Dilakukan hanya 3 kali sehari, teknik ini mampu menenangkan sistem saraf, menstabilkan detak jantung, dan meredakan kecemasan. Banyak pasien saya yang awalnya sering terbangun tengah malam karena jantung berdebar, kini bisa tidur nyenyak seperti bayi setelah rutin melatih pernapasan ini. Lalu ada puasa intermiten ringan. Jangan takut, ini bukan puasa berat. Cukup atur waktu makan dalam rentang 10 jam, misalnya dari jam 8 pagi hingga 6 sore. Sisanya, cukup minum air putih, teh tawar, atau kopi tanpa gula. Dengan cara ini, tubuh mendapat waktu untuk beristirahat, membersihkan plak di pembuluh darah, dan menurunkan kadar kolesterol secara alami. Bahkan penelitian terbaru menunjukkan risiko serangan jantung bisa turun drastis hanya dengan perubahan pola makan sederhana ini. Yang keempat dan kelima mungkin terdengar sepele, tapi efeknya luar biasa. Terapi air dingin dan meditasi syukur. Hanya dengan menyiram kaki dengan air dingin 30 detik setiap mandi, pembuluh darah kita dilatih untuk tetap lentur, tidak kaku. Sedangkan meditasi syukur 5 menit setiap pagi dan malam membantu jantung menjadi lebih adaptif, lebih stabil, dan lebih kuat menghadapi stres. 2 kebiasaan sederhana ini terbukti membuat pasien saya bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih bahagia dalam menjalani hidup. Sahabat lansia yang saya cintai, jangan tunggu sampai stroke datang baru menyesal. Jangan tunggu sampai jantung berhenti memberi peringatan. Baru kita sadar betapa berharganya kesehatan. Ingatlah, mencegah itu gratis, sementara mengobati bisa menghabiskan tabungan seumur hidup. Saya sudah menyaksikan banyak keluarga yang menangis, bukan hanya karena kehilangan orang yang mereka sayangi, tapi juga karena harus berjuang menanggung beban biaya pengobatan yang tidak kecil. Ingatlah, jantung Anda sudah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Setiap hari ia berdetak sekitar 100.000 kali, mengalirkan lebih dari 7.500 liter darah. Bayangkan, mesin apa yang sanggup bekerja sekeras itu tanpa istirahat? Dan kini, di usia 60 tahun ke atas, jantung Anda mulai menua. Kalau tidak diberi perawatan yang tepat, risiko serangan bisa datang kapan saja. Tapi kalau dirawat dengan cerdas, jantung bisa tetap kuat bahkan hingga usia 80 tahun lebih. Banyak pasien saya yang awalnya merasa putus asa. Mereka berkata, "Dok, umur saya sudah tua, apa masih bisa berubah?" Dan jawaban saya selalu sama. Selama masih bernapas, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Bahkan perubahan kecil seperti meremas bola tenis, menarik napas dengan tenang, atau sekadar mengucap syukur setiap pagi, bisa menjadi titik balik besar bagi kesehatan. Saya ingin Anda membayangkan ini. 6 bulan dari sekarang, Anda bangun tidur dengan badan segar, tanpa pegal, tanpa ngos-ngosan. Anda bisa jalan santai di taman bersama cucu, ikut reuni sekolah dengan percaya diri, bahkan menemani pasangan berbelanja ke pasar tanpa harus berhenti setiap 5 menit untuk istirahat. Semua itu bukan mimpi. Itu masa depan Anda kalau Anda mulai dari hari ini. Sahabat sekalian, kesehatan bukan sekadar angka di hasil laboratorium. Kesehatan adalah kebahagiaan. Kesehatan adalah kesempatan untuk tertawa bersama cucu, berdoa dengan tenang, dan menjalani hari tua dengan penuh martabat. Jangan biarkan penyakit jantung merampas itu semua. Jadikan setiap hari kesempatan baru untuk memperbaiki diri. Mulailah sekarang, dengan 1 langkah kecil. Sahabat sekalian,
Kalau video ini memberi Anda harapan baru, jangan biarkan berhenti di Anda saja. Klik tombol like sekarang juga sebagai tanda bahwa Anda peduli dengan kesehatan jantung di usia emas. Dengan satu klik sederhana, Anda membantu YouTube menyebarkan video ini ke lebih banyak orang yang membutuhkan. Siapa tahu, bisa jadi ada orang di luar sana yang hidupnya terselamatkan hanya karena melihat video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Setiap minggu saya akan hadir membawa tips kesehatan terbaru, berbasis penelitian ilmiah, tapi dijelaskan dengan bahasa sederhana yang mudah dipraktekkan. Dengan subscribe, Anda tidak akan pernah ketinggalan informasi penting yang bisa menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Ingat, satu informasi yang tepat bisa menjadi perbedaan antara hidup sehat dan masuk rumah sakit. Saya juga ingin mengajak Anda untuk berkomentar di bawah. Dari kota mana Anda menonton video ini, dan metode mana yang paling ingin Anda coba lebih dulu. Apakah itu remas bola tenis, teknik napas 478, atau meditasi syukur 5 menit? Saya selalu membaca komentar Anda satu persatu, dan saya senang sekali melihat semangat dari sahabat lansia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai luar negeri. Dan yang paling penting, bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, tetangga, dan teman-teman Anda. Mungkin ada sahabat lama, adik, atau kakak Anda yang diam-diam sedang berjuang melawan tekanan darah tinggi, detak jantung tidak teratur, atau kelelahan yang tidak jelas penyebabnya. Video ini bisa menjadi cahaya kecil yang menuntun mereka menuju kesehatan yang lebih baik. Ingat, berbagi ilmu kesehatan sama artinya dengan berbagi kehidupan. Setiap kali Anda menekan tombol share, Anda bukan hanya menyebarkan informasi. Anda sedang menanam pahala, menolong sesama, dan mungkin menyelamatkan seseorang dari serangan jantung atau stroke yang mengintai. Jadi jangan tunda. Klik tombol share sekarang juga, karena bisa jadi inilah amal terbaik Anda hari ini. Sahabat lansia yang saya cintai, ingatlah bahwa usia emas bukan akhir dari segalanya. Justru inilah saatnya kita menikmati hidup dengan lebih bijak. Jantung Anda sudah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun, memompa darah tanpa libur satu hari pun. Kini saatnya Anda balas budi pada jantung Anda dengan cara sederhana, dengan cinta pada diri sendiri, dan dengan konsistensi. Jangan pernah menyerah hanya karena angka usia. Banyak pasien saya yang berusia di atas 70 tahun masih bisa berjalan santai bersama cucu, bercengkerama dengan keluarga, bahkan ikut senam pagi di taman kota. Semua itu bukan karena mereka kaya atau punya akses ke rumah sakit besar, tapi karena mereka mau memulai langkah kecil dengan disiplin. Dan saya yakin, Anda juga bisa. Hari ini Anda sudah mendapatkan 5 cara sederhana untuk menjaga jantung agar tetap sehat lebih paten dari sekadar jalan kaki. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda mau menunda? Atau Anda mau mulai malam ini juga? Ingat, satu kebiasaan kecil yang Anda lakukan hari ini bisa menjadi penentu besar kesehatan Anda 6 bulan ke depan. Saya akan terus hadir mendampingi Anda dengan ilmu, pengalaman, dan cerita nyata yang bisa dijadikan pedoman. Jadi pastikan Anda sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan channel ini kepada keluarga serta sahabat Anda. Karena kesehatan bukan hanya urusan pribadi, tapi warisan terbaik yang bisa kita berikan untuk orang yang kita cintai. Di video berikutnya, saya akan bongkar sebuah makanan sederhana yang ternyata bisa membersihkan plak di pembuluh darah hanya dalam 2 minggu. Sesuatu yang mungkin sering ada di dapur Anda, tapi belum banyak orang tahu manfaat besarnya. Jadi jangan lewatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat menjalani hidup di usia emas.